Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jerry Ramadhani dengan NIM 051954279. Untuk tugas praktek 3 kali ini adalah membuat aplikasi website. Sebenarnya sama seperti tugas 2 kemarin. Nah, tapi di kali ini lebih ditekankan dalam penggunaan framework Vue.js-nya pada komponen dan template. Langsung saja di aplikasinya. Berikut struktur folder yang diminta untuk dibikin ya. Ada folder index sebagai rootnya di index.html untuk mount app-nya ya. Kemudian ada folder asset, di dalamnya ada folder CSS. Untuk CSS-nya disimpan di folder asset tersebut. Kemudian ada folder image, tetapi di sini saya tidak menggunakan image ya. Selanjutnya untuk data bahan ajar JSON yang sudah disediakan bersama dengan tugas itu ditaruh di dalam folder data. Nah, untuk JavaScript-nya sendiri, untuk komponen-komponennya ditaruh di dalam folder JS Components. Terus ada stock table, di mana stock table ini manajemen stoknya ya, untuk filter, sorting, tambah stok, edit stok, ini semua ada di stock table.js. Kemudian ada do tracking untuk tracking delivery order ya. Kemudian untuk order form untuk form pemesanan bahan ajar. Kemudian ada status batch, dimana untuk menampilkan status aman, menipis atau kosong, dan ada app model untuk komponen model yang digunakan untuk konfirmasi ya. Kemudian di sini juga ada file app.js sebagai inisiasi Vue.nya. Kemudian api.js untuk fetch data JSON dari data bahan ajar dari JSON. Karena untuk template-nya sendiri ditaruh di dalam folder template, ada stock table.html nih, template untuk halaman stock, kemudian template do tracking.html, kemudian template order form, dan status batch. Ini untuk template-nya ya. Untuk modal untuk konfirmasi penghapusan segala macam di sini. Kemudian ini template do tracking untuk tracking data bahan ajar, template order form, kemudian ada template status batch, ini untuk status batch-nya ya, untuk status stoknya. Kemudian ada template stock table, ini untuk melihat daftar stok ya. Dan untuk JS-nya sendiri, ini app.js untuk inisiasi aplikasi Vue-nya, di mana di sini diregistrasikan komponennya ya. Kemudian ada data bahan ajar JSON yang udah disediakan bersama dengan file tugasnya. Kemudian app model.js, ini untuk menampilkan dialog atau pop-up ya. Kemudian ada do tracking, ini adalah komponen tracking delivery ordernya. Di order form.js ini untuk input order bahan ajar. Kemudian ada status batch untuk menandai ya, mewarnai status ya, nanti bisa dilihat di halaman webnya. Kemudian ada stock table untuk menampilkan tabel stok bahan ajar. Langsung kita coba buka aplikasinya. Oke, ini tampilan aplikasinya sesuai dengan permintaan tugasnya. Nah, ini untuk ya routing, kalau lain cukup tab state di root index.html. Nah, ini tab state-nya. Nah, di sini untuk jadi navigasinya ini berdasarkan tab ini aja ya, tab state ini ya. Di sini tabnya ada 3, ada stock, tracking, dan
pemesanan atau order. Terus halaman selanjutnya itu untuk halaman stok bahan ajar. Ini halaman stok bahan ajar ya. Ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Ini di bawah ditampilkan untuk seluruh daftar bahan ajarnya. Nah, ini tabel-tabel yang harus ada. Ada kolom kode dan nama mata kuliah, kategori, UT daerah, lokasi rak, harga, quantity, stok bahan ajar ya. Formatting teks jumlah stok bahan ajar dengan nambah satuan. Nah, di sini ada satuannya sudah ada. Kemudian untuk harga ini formatting teks dengan menambahkan kurensi, ini ada juga. Kemudian stok safety bahan ajar menambahkan satuan buah. Oh, ini yang tadi ya sama. Jadi untuk quantity dan safety stock menambahkan satuan buah. Kemudian ada event mouse hover ya. Ini di sini di status ini ada event mouse hover ya. Nah, status ini tadi yang dari batch tadi ya, batch. Bentar. Ini status batch ya. Kemudian terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Coba edit. Kita berhasil diedit. Data otomatis langsung berubah ya, dan status batch-nya berubah jadi merah nih karena dia kosong statusnya. Terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort stok. Filter stok dasar UT daerah dan kategori mata kuliah. Kita coba misalnya Jakarta ya. Ini otomatis datanya langsung berubah. Kemudian kategorinya misalnya wajib gitu. Surabaya. Untuk Makassar ada juga tadi datanya ya, Makassar. Selanjutnya terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok kurang dari safety stok dan jumlah stok 0. Nah, ini di sini ada filternya. Hanya stok di bawah safety atau hanya stok kosong. Ya. Terdapat fitur sort untuk menggunakan dasar judul stok. Ini untuk sortnya bisa berdasar judul. Nah, ini untuk sortnya berdasar judul atau berdasar quantity atau berdasar harga. Fitur reset tadi sudah dicoba ya, fitur reset. Dapat fitur. Oke, ini sudah juga. Ini juga sudah. Kemudian memberikan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda, memberikan kesan aman atau teks warna hijau apabila stok safety stok lebih dari safety stok. Kemudian ini ada aman, menipis, status menipis dengan simbol warning ya, efek warning. Kemudian stok kosong menimbulkan kesan adanya bahaya ataupun teks warna merah. Nah, seperti bisa dilihat di sini untuk yang aman itu batch-nya adalah hijau, sedangkan kalau yang kosong itu batch-nya merah. Kemudian ada logonya juga ya. Yang aman ada logo centang, yang kosong itu tanda silang, kemudian yang menipis ada warningnya. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir yang melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Ketika mencari event enter, langsung disimpan. Kita coba misalnya enter untuk menambah. Oke, data stok berhasil ditambahkan. Oke, data stok berhasil ditambah ya, sudah langsung muncul yang tadi.
tadi kita isi. Ini Februari update tadi sudah kita coba. Coba fitur untuk menghapus data bahan ajar melalui klik tombol icon delete. Sebelum menghapus terdapat pop-up yang mengkonfirmasi. Coba ya hapus, ya pop-upnya muncul. Oke, ketika berhasil dihapus datanya langsung hilang. Kemudian selanjutnya halaman kedua adalah tracking delivery order. Tracking DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar, tetapi perlu menerapkan penggunaan framework Feeder.js. Oke, ini udah ya. Melakukan fitur pencarian berdasarkan name atau nomor DO. Melakukan sambil pencarian dengan cara menekan tombol keyboard enter atau clear reset menggunakan escape. Oke, di sini kita coba misalnya DO002 enter. Nah, datanya langsung muncul. Kita klik tombol escape, dia ke reset ya. Kita coba reset. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data field yang perlu diisi. Nomor DO tergenerasi otomatis ya. Terdiri dari DO, tahun berjalan, dan sequence. Nah, sequence ini bertambah sesuai dengan jumlah atau nomor yang sudah ada sebelumnya ya. Oke, ini kan udah ada 2 data DO. Ketika akan mengentry data baru, nomor DO nya akan otomatis jadi 003 belakangnya. Yang diisi manual, nama diisi manual, ekspedisi, pilihan ini berdasarkan file JSON nya. Gunakan select, tampilkan di halaman web informasi kode paket dan nama paket. Kemudian setelah memilih paket akan muncul detail isi paket. Misalnya ada paket bahan ajar tersebut di bawah elemen select memberikan informasi. Kita coba ya misalnya maksudnya seperti ini misalnya. Kayak gini, ketika kita pilih IPS dasar maka isi paketnya akan muncul nih, harganya berapa. Ketika kita pilih IPA, datanya juga akan berubah menyesuaikan ya. Kita coba entry. Kemudian tanggal kirim dapat manual maupun menggunakan fungsi date untuk mengambil local time. Ini bisa manual ya, kita pilih manual atau kita bisa pilih langsung klik hari ini, jadi tanggalnya tanggal hari ini. Oke, yang terakhir total harga ya, diambil dari data area of object. Paket harga pada tanggal kirim perlu diformat dengan menggunakan nambah currency. Nah, ini dia mengambil data dari file JSON-nya, kemudian ditambahin currency-nya ya. Kita coba submit. Tadi berhasil dibuat, langsung muncul. Bisa kita cari. Oke. Kemudian terdapat fitur untuk menambahkan status progres perjalanan pengiriman. Data waktu diambil berdasarkan local time menggunakan date. Keterangan diambil berdasarkan input pengguna. Coba status perjalanannya kita tambah. Nah, oke, jadi waktunya langsung mengambil waktu saat ini ya. Sedangkan untuk statusnya gitu kita ambil berdasarkan inputan user. Oke, untuk tugas-tugasnya cukup sampai di sini. Sedangkan untuk di sini kan menunya ada pemesanan juga, tapi untuk di soalnya tidak ada pemesanan ini. Ini kemungkinan masuknya di sini ya. Tambah pemesanan ini adalah tambah delivery order baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.